Kita bukan siapa-siapa. Adanya kita sampai seperti hari ini, termasuk saya. Saya yang paling awam, saya yang paling fakir ini. Saya tidak bisa seperti hari ini kalau bukan karena dorongan, semangat, serta kesabaran dan keikhlasan daripada guru yang mendidik kita semuanya. Tidak mungkin manusia itu mampu berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama manusianya saja dia tidak pandai berterima kasih. Kita pandai bersyukur kepada Allah, tapi sulit kita berterima kasih kepada orang lain. Apa sulitnya kita berterima kasih kepada orang lain? Sebab tanpa orang lain kita tidak bisa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai ngantuk Bu ya. Ibu-ibu yang menjawab ucapan salam saya, mudah-mudahan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah, para alimul allamah, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para pendidik, terkhusus kepada yang kami muliakan dan kita hormati Kiai Yazid Al-Bistami, yang saya hormati dan saya muliakan adik saya Kiai Ahmad Bustami, yang saya hormati dan saya muliakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Haji Ahmad Nawir, yang saya hormati Kepala Bidang atau apa beliau? Kabak-TU ya, pada Kementerian Agama Kota Pontianak. Yang saya hormati adik saya yang ubannya sudah mendahului saya, Kasih Pontren, yang tadi itu kata sambutan pakai pantun. Sebenarnya saya nggak suka pantun Bu, karena memang nggak bisa pantun saya. Sebenarnya tadi saya diundang ceramah, cuma pas tadi ada yang silat di sawer, kayaknya bingung saya ini. Saya mau ceramah apa mau silat gitu. Masalahnya kalau silat langsung dapat duit ini. Yang saya hormati Kiai Uthman, pengasuh pondok pesantren Sajdah Al-Makki Batu Layang, beliau hadir bersama kita. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya lupa ini yang mewakili Camat Pontianak Timur, Bu. Oi, bininya siapa aja? Bu, Ibu, mau lanjut mau enggak nih? Jangan lama-lama ya. Bil ikhtisar, dengan singkat saja. Saya sudah ngobrol-ngobrol sama Kiai Yazid Bastami. Saya ceramahnya enggak lama, karena memang masih banyak acara di belakang. Dan saya lihat adik-adik ini udah mulai gemes. Mikir-mikir saya dapat juara apa enggak. Mari kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan juara satu semuanya. Memang bisa Pak?
Malam ini saya tidak berlama-lama, tapi satu hal yang mau saya sampaikan kepada ibu-ibu, bahwa malam ini marilah kita bersyukur kepada Allah. Mohon maaf hadir bersama kita malam ini Kiai Fauzi Abu Bakar, Katib Syuriah PCNU Kota Pontianak. Monggo Pak Yayi di depan saja Pak Yayi. Para pengurus NU Kota Pontianak, para pengurus MWCNU baik yang di timur, barat, timur, selatan sampai utara. Malam ini marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa malam hari ini, sebagaimana acara ini digagas untuk bersyukur atas berdirinya lembaga pendidikan Islam Darussalam yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Bustami. Para murid dan para santri barusan diwisuda. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan di lembaga ini menjadi ilmu yang manfaat, amin. Ilmunya barokah, amin. Kelak menjadi anak yang salih dan salihah, penerus perjuangan para kiai, para ulama dan para ustadz, dan kemudian berbakti kepada agama Allah, berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap patuh dan taat kepada orang tua dan gurunya semua, amin ya rabbal alamin. Bahwa dalam pengantar tadi disampaikan oleh pengasuh lembaga pendidikan Islam Darussalam, beliau mengutip hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebaikan di dunia, maka hendaklah dia punya ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebaikan akhirat, hendaknya dia punya ilmu tentang akhirat. Dan barang siapa yang menghendaki kebaikan keduanya, baik di dunia dan pengen kebaikan di akhirat, maka hendak kedua-duanya dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Maka berdirinya lembaga pendidikan Islam Darussalam ini tidak saja hanya mengajarkan ilmu agama, tidak hanya mengajarkan tentang syariah, tidak saja hanya mengajarkan tentang usuluddin, tentang akidah, tetapi lembaga pendidikan Islam, lembaga pendidikan Darussalam ini juga mengajarkan pendidikan yang dibutuhkan dalam konteks kehidupan duniawi. Maka mari kita dukung dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di usianya yang ke-17 ini, ke depan lembaga ini semakin lebih baik, semakin menghasilkan para santri dan para murid yang berkualitas, semakin bertambah nilainya, semakin bertambah hal-hal yang bermanfaat. Maka para orang tua, para wali murid tidak usah khawatir, tidak usah ragu untuk memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan ini. Insya Allah putra putri panjenengan semuanya pulang dari lembaga ini kelak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik, amin ya rabbal alamin. Para murid-murid yang diwisuda, tetapi jangan lupa nak, mau seperti apapun kalian nanti, mau sepinter apapun kalian kelak, mau berada dimanapun kalian, mau jadi ustadz, mau jadi kiai, mau jadi pejabat, mau jadi pemimpin apapun, kalian jangan pernah melupakan lembaga pendidikan ini. Disinilah kalian memulai, disinilah kalian memulai pendidikan. Dan hal yang paling sulit di dalam mendidik anak-anak adalah di lembaga pendidikan dasar. Paling sulit itu mulai dari Raudhatul Atfal, mulai dari TK, sampai kemudian SD, SMP agak ringan, SMA dan sederajat agak ringan. Hal yang paling sulit mendidik anak-anak ketika anak itu baru belajar alif, ba, ta, tha, jim dan seterusnya. Maka yang pertama, bersyukurlah kepada Allah para wali murid, dan berterima kasihlah kepada guru-guru putra putri sampean yang bersusah payah mendidik anak sampean belajar alif, ba, ta, tha, jim dan seterusnya. Mudah-mudahan ilmu yang masuk ke dalam hati dan dada mereka menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat, yang mendatangkan kebaikan bagi umat, agama, bangsa dan negara, amin ya rabbal alamin. Ini pembawa acaranya tadi pakai dua bahasa, Bu. Bahasa Arab sama bahasa
Inggris. Mana ini? Pembawa acaranya mana? Hilang ini. Hilangnya. Sini sampean. Wah, dikirain saya nggak bisa bahasa Inggris kali sama dia. Naik sampean. Jangan hilang Ustaz. Ini guru tugas ya. Guru tugas dari Sidogiri semuanya. Masya Allah. Monggo Ustaz, monggo. Wah, cek lang melang Ustaz. Dua-duanya dari Sidogiri ya. Panjenengan? Oh, guru tugas ya. Pinter beliau bahasa Arab, pinter bahasa Inggris. Kagum saya dengan beliau. Cuma saya mau tanya sama beliau, bahasa Inggrisnya Rojak apa? You don't know Rojak? Rojak like pecel. You know pecel? Apa ku ya? Kalau jangan lanceng, makin kau kepelengan, dia segini ngakir. Yes. Come on. Apalagi? Jadi rojak, saya mau cerita sama ibu-ibu. What is rojak? Rojak itu apa? Tahu rojak, Bu? Baik. Dulu waktu saya masih tugas di Bandung, Ibu. Saya sempat di Bandung tugas. Saya diundang ceramah ke Jakarta. Ini cerita rojak ya. Diundang ceramah ke Jakarta ke salah satu hotel berbintang. Pas bulan puasa. Sekitar 5 menit sebelum buka puasa, para jamaah itu makanannya sudah siap kecuali punya saya. Karena saya belum mesen. Tak lama kemudian datang petugas hotel. Selamat sore Pak, selamat sore. Bapak sudah pesan untuk buka puasanya? Saya jawab belum. Jadi gimana ini? Bapak harus pesan dulu karena para tamu yang lain sudah pesan dulu Pak dan sudah disiapkan. Kalau kira-kira Bapak mau pesan silakan. Saya tanya menunya apa saja? Menu akhirnya dikeluarin dalam bentuk kertas dan semuanya bahasa Inggris. Artinya baca tak tahu, tak baca lagi tak boleh kan. Akhirnya lama-lama saya baca menunya panjang dalam bahasa Inggris. Pikiran saya, kalau menu tulisannya itu udah panjang pasti makanannya enak. Saya baca itu, kalau nggak salah mau dikoreksi, itu ada tulisan the mixed vegetable with peanut pasta sauce. Ngerti enggak? Aja kan yang apa nih begila itu. Mikir saya, ini makanan apa ini? Sekitar 2 menit petugas nanya lagi, Pak sudah fix pilihannya? Sebentar Mbak, saya mau pilih yang paling enak. Oh silakan. Mbak macam loce. Oh penampi kita mempan. Ada salah pawang ngarar ya. Arya pawang ojen saya tunggu, pawang ular saya keluar ya. Jadi lama-lama saya pilih ini saja Mbak. Karena namanya kan panjang. Kena Ustaz. Di depan saja Ustaz. Gak apa-apa. Berarti waktu saya ceramah berapa menit Ustaz Bustami? Jangan terserah Pak. Arya ojen tabu lapar apa ya? Cek terserah. Akhirnya saya bilang udah, saya pilih yang ini saja Mbak. The mixed vegetable with peanut pasta sauce. Ditunggu berapa menit, sekali dateng roh panerojek. Allahu Akbar. Saya tanya sama mbaknya, Mbak, sampai ndak salah kirim makanan kan? Si mbaknya bilang, Bapak salah pesan. Ternyata saya baru mikir, oh rojak itu bahasa Inggris Ria. Kalau saya tahu kalau rojak itu Pak, tak mesen saya Pak. Memang tak kerti patian ke Jakarta kini ntar nggak kena rojak. Artinya apa? Yang mau saya sampaikan pesan sederhananya adalah
bahwa dalam hal apapun ternyata semuanya butuh ilmu. Tidak salah jika Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tengah masyarakat Arab yang tidak memiliki peradaban besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggagas ilmu pengetahuan. Agar apa? Agar umatnya menjadi umat yang pintar, umat yang cerdas, umat yang berkualitas, yang pada akhirnya ketika umatnya pintar dan berkualitas, maka kehidupan sosial agamanya pun pasti lebih tertata dan lebih baik. Maka ibu-ibu tidak usah khawatir, masukkan anak ke lembaga pendidikan ini, ilmu agamanya dapat, ilmu dunianya dapat, maka insya Allah nanti keluar pulang ke rumah masing-masing, lanjutkan pendidikan anaknya entah di sini, entah di lembaga pendidikan yang lain, dengan sebuah harapan mudah-mudahan anaknya jadi anak salih dan salihah. Ibu-ibu sekalian, kedengeran nggak? Kedengeran ya? Yuk selawatan aja dulu Bu ya. Selawatan bareng Bu ya. Ya Rabb bil Mustafa balligh maqam wa ghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabb bil Mustafa balligh maqam wa ghfir ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahamin ya Rabb bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Berikutnya untuk para santri, para murid, para pelajar, kalau kalian nanti keluar dari lembaga pendidikan ini, melanjutkan pendidikan, setelah itu kalian menjadi apapun, sekali lagi jangan pernah melupakan jasa besar guru kalian yang ada di madrasah ini. Karena berkat jasa, doa, serta dorongan semangat dari guru-guru kalian, kalau tanpa guru, siapalah kita? Kalau tanpa beliau-beliau, kalian dan saya bukan sebagai siapa-siapa. Maka ketika kalian kelak menjadi orang hebat, menjadi orang pintar, menjadi orang cerdas, jangan lupakan jasa dan jasa dari guru-guru kalian. Orang tua kita belum tentu mampu mendidik. Bapak ibu kita paling mampu mendidik 1 jam dan 2 jam. Itu pun 1 bulan sudah ngeluh. Tapi ketika orang tua menyerahkan kalian ke lembaga pendidikan ini, bertahun-tahun kalian dididik, bertahun-tahun kalian diajarkan ilmu pengetahuan. Setelah besar, jadi orang hebat,
Jangan pernah lalai. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Tanpa seorang guru, tanpa pembimbing, tanpa kiai, tanpa ustadz, kita bukan siapa-siapa. Ma araftu rabbi, tak mungkin kita kenal kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Tanpa dorongan dan doa serta semangat dari guru-guru, siapa kita hari ini, Pak? Saya, Kiai Yazid Bastami, Kiai Ahmad Bustami, Bapak Ustadz Sumargi, Ustadz Rizal, Bang Alek. Kita bukan siapa-siapa. Adanya kita sampai seperti hari ini, termasuk saya. Saya yang paling awam, saya yang paling fakir ini. Saya tidak bisa seperti hari ini kalau bukan karena dorongan, semangat, serta kesabaran dan keikhlasan daripada guru yang mendidik kita semuanya. Tidak mungkin manusia itu mampu berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama manusianya saja dia tidak pandai berterima kasih. Kita pandai bersyukur kepada Allah, tapi sulit kita berterima kasih kepada orang lain. Apa sulitnya kita berterima kasih kepada orang lain? Sebab tanpa orang lain kita tidak bisa seperti ini. Maka oleh karenanya para orang tua, para wali murid, orang tua dan para wali murid, setelah sampean berterima kasih kepada Allah karena Allah telah membukakan hati dan pikiran anak dan anak dari bapak dan ibu. Anaknya bisa berpikir cerdas, anaknya bisa membaca, anaknya bisa menulis, anaknya bisa membaca Al-Quran, anaknya bisa tahu hukum-hukum Allah. Tetapi yang tidak boleh diabaikan, bagaimana jasa besar seorang guru yang luar biasa mendidik anak-anak kita semuanya. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan malam hari ini, majlis ini menjadi majlis yang barakah, yang mendatangkan ilmu dan kebaikan lebih-lebih kepada anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para guru, terima kasih. Para ustadz, terima kasih atas ilmunya. Saya mewakili wali murid, walaupun anak saya enggak sekolah di sini, tapi saya yakin dan percaya wali murid dan para wali santri mau mengucapkan terima kasih, cuma dari tadi belum dikasih kesempatan. Saya wakilkan, tapi mohon maaf Ki Ahmad Bustami, terima kasihnya nggak pakai amplop. Iya, karena dari tadi Pak Ki Bustami itu kan bagi-bagi bonus. Itu guru-guru berprestasi kan dapat bonus ya. Nah sampean Ustadz sudah dapat belum dari Pak Kiai Bustami? Sudah dapat? Sudah nikah belum? Hah? Belum punya istri? Abang neng megenteng tadi bini re. Yakin Ustaz? Dari mana panjenengan? Dari Pasuruan. Udah lama tugas di sini. Oh baru dapat 2 minggu. Kalau dapat 2 minggu belum dapat jodoh berarti ya? Niatnya mau nikah di sini Ustaz? Aduh, akhirnya genteng kena kita di bini kok. Bu, ibu. Nah, sebelum saya tutup tak lama saya bu. Mau hidup kaya tidak bahagia atau miskin tapi bahagia? Ya, tak penting ngeding saya ini. Mau hidup kaya raya tak bahagia atau miskin tapi bahagia? Mari kita doakan ibu-ibu ini mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Nemu di miskin tapi bahagia, tak nemu. Beda ibu milih miskin tapi bahagia, tak masuk akal, tak masuk. Lagi nih boy, beri setoran korang, alis itu disitung. Apa namanya miskin bahagia tak nemu. Apa namanya ring segon kan? Nemu di mering si kampung segon, miskin tapi bahagia Pak Kiai, tak kira. Mun kaya raya bahagia banyak kan? Tapi walaupun begitu ibu, bersyukurlah kepada Allah
atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah mengeluh karena kita nggak punya uang. Tetapi kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Termasuk nikmat anak-anak yang sehat, yang pinter. Anak mau sekolah itu sudah luar biasa, Bu. Anak bisa ngaji, anak bisa sholat, itu sudah hebat. Karena sekarang pergaulan di luar sana luar biasa, Bu. Banyak anak-anak kita yang hari ini sebenarnya mereka terjebak kepada pergaulan-pergaulan yang akan membahayakan masa depan mereka. Jangan biarkan anak-anak kita terjebak kepada pergaulan yang tidak menguntungkan. Betul dawuhnya Ki Bustami tadi itu, Ki Yazid Bastami. Ada 3 perkara kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terus mengalir walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah berkalang tanah, puluhan tahun kita meninggal, ratusan tahun kita meninggal, Allah masih memberikan pahala dan ganjaran bagi kita yang sudah meninggal jika itu 3 perkara tadi. Yang pertama, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3." Jika anak cucu Adam itu sudah wafat, sudah mati, sudah meninggal, kata Nabi, maka putus seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang nyumbang madrasah, yang nyumbang masjid, yang nyumbang pesantren, yang nyumbang pembangunan rumah ibadah. Orangnya sudah mati, pahalanya mengalir terus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang Alek, saya kenal Bang Alek ini dari Pontianak Utara dulu. Sebenarnya beliau ini Habib, Bu. Cuma karena di kantor dulu kami panggil Bang Alek Al-Mutahhar ya. Bang Alek bekerja di pemerintahan. Kalau diniatkan ibadah, jadi ibadah. Jadi guru, ibadah. Jadi pejabat, ibadah. Kalau diniatkan ibadah kepada Allah. Jadi apapun kalau diniatkan karena Allah, jadi ibadah. Yang kedua kata Nabi, singkat saja, udah jam berapa ini? Aduh, kalau 11 patot cialan. Saya nomor 2 dengan Rasulullah. Saya nomor 2, yang pertama tadi sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat, memberikan kebaikan. Punya ilmu diamalkan. Ini dulu sempat satu pesantren dengan saya, Ustadz Rizal. Beliau bilang saya senior. Kalau senior berarti itu kan? Berarti saya cek itu mana Pak Rizal? Beliau itu satu pesantren, cuma beda. Beliau di Jakarta, saya di Bogor. Nah, saya keluar, beliau baru masuk gitu. Sama-sama santrinya Ki Sukron Makmun dulu. Nah, kalau bicara soal nasab keguruan kita sama. Saya santrinya Ki Sukron, beliau santrinya Ki Sukron. Nah, Ki Yazid Bastami santrinya Ki Bushiri, Muallim Bushiri. Ki Sukron itu ponakannya Muallim Bushiri. Berarti kami ini satu guru. Nah, berarti satu ilmu, satu guru tak boleh saling mendahului nampaknya ini. Senomor telok dengan Rasulullah, awwaladin salihin yad'ulah. Atau anak salih yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Kita meninggal, kita wafat, anak kita diajar, dididik di lembaga ini jadi anak salih, mau mendoakan kita, Allah terima doanya, Allah kirimkan kepada orang tuanya yang sudah ada di alam kubur. Alangkah indahnya, alangkah nikmatnya, alangkah membahagiakannya jika kelak anak-anak kita ini, anak-anak kita yang sudah dididik di pesantren, di lembaga pendidikan Islam, pulang ke rumah jadi anak salih, tidak lupa, tidak meninggalkan ibadah 5 waktunya. Apalagi anak kita baru pulang pesantren, anak kita yang sudah baru pulang dari pendidikan mau sholat, bukan kita yang membangunkan mereka, tapi mereka yang membangunkan kita, orang tuanya. Alangkah nikmatnya anak-anak yang salih ketika pulang ke rumah membiasakan diri bersikap sopan dan santun kepada orang tuanya. Karena cuman mangkin, ngerti jak betul Bu? Paham? Cuman mangkin bani Bu. Bang Alek paham tak Bang Alek? Muntah paham ke boleh Bang Alek? Hah? Oh, beda terjemahnya beber ya? Ayo.
Oh, tetangga Madura kapi. Oh, iya. Bini na Madura juga. Bini Madura. Oh, beni. Oh, yang kau bini Madura bilang. Saya enggak, Bu. Cuman mangken bani kanak-kanak terpenter, Bu. Mun ring tua na kalah. Are. Mana ini? Saya punya HP ini. Ibu punya ini? Punya ini, Ibu? Punya ya? Ini apa namanya? Ada yang bilang HP, ada yang bilang gadget. Bi margana ini, Bu. Sebab ini banyak anak kuluban sampean tak bojang sepuh. Pada mah kaki-kaki dia. Coba seandainya nih besok subuh ada azan subuh di masjid, tiba-tiba ada yang nelpon mau dengerin azan subuh atau ngangkat telepon? Hah? Mau lebu tuong kureng dina lerosa kongkore ada panitianya deh remeng kok mepah becari. Tak ning bin Abid dia. Mulai gemikir lagi. Dari Ustaz Bustami bocor ya Pak Ustaz. Masa saya ceramah ke bebo Pak Ustaz? Saya itu Pak Bibu. Bu, Bi margeneri yang sampian tak bejang sepuh. Engki. Bi margeneri ka bejang duhur ketemu benasar. Bi margana penikan. Bajang isa ipapolong ben sepuh. Mona bajang sepuh nah. Margana apa nih? Sebab ini nih Bu, luar biasa pengaruhnya nih Bu. Luar biasa Bu. Kemarin pas mau lebaran Pak Alek, saya sudah senang. Saya tanya sama istri saya, Mi, ini sebentar lagi lebaran. Apa Umi nggak belanja ke pasar? Jawaban istri saya enak di telinga saya Bu. Nggak usah Bi. Nggak usah belanja terus. Orang kita puasa ini kan diajarkan sabar, ikhlas, menerima pemberian Allah apa adanya. Cus, dingin hati saya Bu. Allah, mau nanti bini ngari makai sepuluh bini yang kau kena gitu. Saking lemes aja benar. Hari ke-25 saya tanya lagi, Mi, yakin Umi nggak ke pasar nih? Orang pada belanja semua no. Jawab sama istri saya, nggak usah Bi. Kita diajarkan sabar dan ikhlas. Tenang. Oh berarti tang bini pasana mantep. Tak perlu belanja. Lebaran sepenting bagaimana pejang Idul Fitri. Sekali lemah lembu. Shopee. Paket. Sampai maghrib paket. Allahu Akbar. Saya tanya sama istri saya, Mi, katanya Umi nggak mau belanja. Iya, memang saya nggak belanja. Terus yang tadi kan cuma nganterin dia. Aduh, yang pah penteran beneng kok. Berarti bedehuna natang bini saya sekolah kita kiri. Are pada ben bini sampian saya gondreng. Mun bini sampian Pak, kedi takok nekuk HP, takok tedung. Kalau nanti malam tidur, saya langgar nih. Engkau temani syuting reh. Kalau dulu orang tua kita, datuk nenek moyang kita, walaupun tidak pintar, walaupun tidak alim, tapi abid, ahli ibadah. Orang zaman dulu itu mbah kita, datuk nenek moyang kita yang bukan santri, bukan kalangan pesantrenan, wong bacaannya bengkok, tapi ibadahnya diterima saking Gusti Allah. Masalahnya di mana? Hatinya lurus. Kuleban sampean bacaan loros. Ate Nabi lu. Mbah kita dulu bacaannya bengkok-bengkok, hatinya lurus. Saya bacaannya lurus, hatinya bengkok. Kalau zaman dulu kita sholat, dengar mbah kita baca Fatihah itu sulit. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu yang dibaca.
Apalagi yang mungkin langgam Jawa, alhamdulillahi rabbil ngalamin, kan ada. Kenapa diterima saking Gusti Allah? Lurus. Niatnya lurus, amalnya lurus, perbuatannya lurus. Nah kita, saya, bacaan saya lurus, hati saya bengkok. Maka orang ngaji, orang masuk madrasah, lebih-lebih madrasah dan pondok pesantren yang di bawah Nahdlatul Ulama, insya Allah bagus. Ibadahnya bagus, amaliannya bagus, sosialnya bagus. Kalau kita bacaan hari ini, alhamdulillahi rabbil alamin, kan begitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Loros bacaan. Ati bilu. Masalahnya di mana? Banyak saya kepikir sebelum abejeng. Menoreng sepolambe sebelum abejeng pikirnya buang. Gulban sampean abejeng pikirnya hibah. Hibah kapi. Aduh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Motor kita fajar oleh 2 bulan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Aduh takian boleh leku. Nih saya pikir. Menoreng lambot. Orang saleh, orang ahli ibadah ke Allah, sebelum abejeng pikirnya buang timit. Supaya tak masuk ke dalam bejeng. Milana potran sampai naik pengaji kak kan toh. Supaya didik faham ilmu agama. Supaya ibadahnya tepat, amal tepat, berlakonan odin tepat. Semoga anak-anak kita semuanya yang ada di madrasah ini menjadi anak yang pintar, anak yang alim, anak yang saleh dan salihah, kemudian bermanfaat bagi agama Allah, bangsa dan negara. Saya singkat saja karena memang waktu kita sudah larut malam. Mohon maaf pada Ustadz Ahmad Bustami, saya tidak bisa berlama-lama karena memang masih ada acara. Sekarang sudah jam 11, mungkin nanti jam 12 baru selesai. Apa yang saya sampaikan walaupun sebentar Ibu, mudah-mudahan manfaat semuanya, amin. Pulang nanti ke rumah, Ibu ingat, ya Allah, anak saya sekolah dan sekarang sudah lulus, ya Allah, mudah-mudahan anak saya diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Sebab kalau ilmu dari anak yang manfaat, maka akan menjadi bekal di akhirat. Bahkan doa dari anak yang salih ketika kita sudah meninggalkan alam dunia ini, anak kita mendoakan kita, maka Allah akan menyampaikan doanya bagi kita yang ada di alam kubur. Terima kasih, mohon maaf kepada para kiai, para ustadz, para guru-guru yang mulia, para pendidik, para orang cerdik, dan para wali santri serta murid-murid sekalian. Terima kasih dan saya ucapkan selamat milad yang ke-17 Lembaga Pendidikan Islam Darussalam Saigon Pontianak yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Bustami Esfil MPDI. Mudah-mudahan kedepannya semakin memberikan manfaat bagi umat. Tepuk tangan dulu untuk DPLPI Darussalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nyoon apa-apa saya tak ada bertesek manker kak dintos sanau sekecek tetia kesayan ben kemanfaatan bagi badan kula tibi dan bagi para jamaah sekalian sebadan kaum mujaaki. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.